Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan dan mempersiapkan alat dan bahan preparasi kelas 5 komposit. Di mana kelas 5 komposit ini adalah karies yang terjadi pada bagian sepertiga servikal permukaan bukal, lingual, labial, anterior, dan posterior. Untuk alat dan bahan, yang pertama kita menyiapkan alat diagnostik SAT. Kaca mulut nomor 3 dan 4. Fungsinya untuk menetraksi pipi dan lidah, penglihatan tidak langsung, penerangan tidak langsung, atau meneruskan cahaya. Ekskavator fungsinya untuk membersihkan karies lunak. Sonde Halfmoon dan sonde lurus berfungsi untuk mendeteksi kalkulus dan debris. Lalu berfungsi juga untuk mengecek komposit pada wire sudah tidak ada yang tajam, dan untuk mengecek kalkulus debris apakah sudah bersih. Pinset berfungsi untuk mengambil dari bagian macam benda dari atau akan diletakkan dalam rongga mulut, seperti cotton roll, cotton pellet, atau tampon. Selanjutnya ada microbrush. Microbrush ini berfungsi sebagai aplikator bonding. Lalu selanjutnya ada plastic filling instrument yang berfungsi untuk pengaplikasian komposit. Selanjutnya ada tampon yang berfungsi menyerap cairan saliva atau darah, juga dapat digunakan untuk mengulasi povidone iodin. Cotton roll berfungsi sebagai isolasi daerah kerja untuk menahan dan menyerap saliva serta membantu agar mulut tetap terbuka. Cotton pellet berfungsi mengulaskan bahan anestesi atau bahan cair yang lain ke rongga mulut dengan bantuan pinset. Round burr berfungsi untuk membuka kavitas dan membersihkan jaringan karies. Inverted burr berfungsi untuk membuat retensi pada tumpatan amalgam dan meratakan dasar kavitas. Fissure burr berfungsi meratakan dinding kavitas saat preparasi dan untuk pembuatan bevel. Tapered burr berfungsi untuk mengurangi jaringan gigi saat preparasi kavitas, untuk membentuk sudut dinding pada preparasi kavitas, dan untuk menempatkan alur retensi dinding pada preparasi kavitas. Torpedo burr berfungsi untuk preparasi kavitas. Dan ada fine finishing burr. Selanjutnya bahan. Yang pertama ada ETSA. ETSA yang digunakan adalah asam fosfat dengan konsentrasi 30-50%. ETSA berfungsi untuk melarutkan smear layer saat dilakukan preparasi dan hidrosid apatit. Selanjutnya ada bonding. Bonding ini berfungsi untuk meningkatkan ikatan mekanis. Lalu selanjutnya ada kroetil spray, berfungsi untuk mengetes vitalitas gigi. Dan yang terakhir, untuk bahannya ada komposit. Komposit yang akan digunakan untuk menumpat gigi yang sewarna dengan gigi. Untuk alat tambahan adalah cure, ada three-way shearing, ada high speed, dan ada low speed. Yang pertama, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan,
tangan mengunci, lalu ibu jari, setelah itu tangan dikuncup. Ada beberapa prinsip preparasi diantaranya yaitu yang pertama outline form, yang kedua resistant form, yang ketiga retention form, yang keempat convenient form, yang kelima removing the remaining of the carious dentin, yang keenam finishing the enamel wall and margin, yang ketujuh toilet of cavity. Untuk tahapan sebelum preparasi, kita dapat melakukan isolasi daerah kerja terlebih dahulu. Itu dapat menggunakan cotton roll, atau dapat juga menggunakan rubber dam atau saliva ejector. Lalu kita membersihkan gigi dari plak ataupun juga debris menggunakan ekskavator. Lalu setelah itu kita dapat melakukan pembuatan outline. Untuk outline kelas 5 komposit itu berbentuk seperti ginjal. Setelah itu untuk outline pada restorasi komposit kelas 5 kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu kita dapat melakukan preparasi sesuai dengan outline yang sudah dibentuk tadi. Setelah itu kita dapat melakukan preparasi untuk membentuk ginjal menggunakan round bore. Setelah itu kita dapat menggunakan visur diamond bore yang berujung datar. Bagian dasar kavitas yang sudah dibentuk tadi juga dapat dihaluskan menggunakan inverted bore. Lalu perhatikan bentuk bevel pada cavo surface enamel margin yang sudah dipreparasi tadi. Setelah itu untuk tahap etsa diambil menggunakan pinset dan juga cotton palette. Lalu diletakkan pada permukaan enamel sekitar 2-3 mili dari tepi kavitas. Setelah itu penggunaannya jangan sampai terkena pada bagian gusi. Setelah itu biarkan 15-20 detik. Lalu diirigasi dengan aquade steril. Sudah diirigasi dengan aquade steril, lalu dikeringkan hingga kondisinya itu lembab. Lalu bagian yang sudah dietsa tadi tampak bagian yang berwarna putih atau enamel yang berwarna lebih putih. Lalu aplikasikan bonding dengan menggunakan microbrush pada cavo surface enamel margin, lalu dilacure selama 20 detik. Lalu setelah itu aplikasikan resin komposit ke dalam kavitas yang sudah dietsa dan juga bonding tadi. Lalu apabila kavitasnya itu sedalam 2 mili, maka dapat menggunakan teknik one layering atau satu lapisan saja. Lalu apabila kavitasnya dalamnya lebih dari 2 mm, dapat menggunakan teknik layer by layer atau setiap lapisan dilacure selama 40 detik. Sebelum dilacure, komposit yang berlebih dapat dihilangkan menggunakan plastik filling instrument. Setelah itu, jika sudah pas, lalu dilakukan lacure selama 40 detik. Lalu, jika sudah dilacure dan juga sudah dipastikan keras, maka dapat dilakukan finishing. Nah, untuk finishingnya itu dapat menggunakan fine finishing bore. Setelah itu, dapat dilakukan polishing yang itu menggunakan rubber.